di Kompas TV. Seorang warga negara asing asal Turki menabrak 3 sepeda motor dan 1 mobil di Badung, Bali. 7 orang terluka akibat insiden ini. Berawal dari cekcok 2 anggota dewan, rapat Banggar DPRD Riau ricuh. Akibatnya seorang petugas keamanan terluka. Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian demi efisiensi. Menurut Prabowo, mata anggaran pertahanan dan kepolisian bisa direlokasi untuk pengentasan kemiskinan. Selamat pagi, hari ini 18 Juli 2026. Selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Edisinya sudah akhir pekan. Edisi akhir pekan harusnya lebih santai, lebih lancar semuanya gitu ya. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Tapi apa kabar kalau jalan-jalan tapi BBM-nya nggak ada? Aduh, susah tuh. Karena terakhir kali yang kita... dia yang mancing, bukan saya. Karena kalau melihat dalam beberapa hari terakhir ini, dari beberapa daerah masih kesulitan nih stok bahan bakar berbagai jenis. Antrean panjang masih berada di beberapa titik SPBU di banyak daerah. Tapi sudah ada janji juga di hari Kamis lalu, seingat saya, dari otoritas yang mengatur masalah BBM ini, bahwa dalam 1 atau 2 hari, itu di konferensi pers hari Kamis waktu itu, kondisinya akan normal kembali. Harapannya sih semoga hari ini kondisinya bisa normal, stok juga bisa masih aman, walaupun udah ada jaminan stok bahkan lebih dari cukup kan, Bre? Betul, kalau dari Pertamina Patraniaga sendiri bilang bahwa stoknya tuh ada lebih dari 40 hari sebenarnya. Stok tuh bisa mencukupi untuk semuanya. Tapi yang kita lihat kemarin di Medan, kemudian ada juga di Banjarmasin. Manado juga. Itu masih ada antrian sebenarnya. Dan yang dibilang oleh rekan-rekan kami di lapangan bahwa ternyata tidak merata. Ada masih beberapa SPBU yang stoknya kosong gitu. Jadi kemudian numpuklah di SPBU lainnya. Nah, ini kemudian kita nantikan gitu, Tifal. Kapan kira-kira penyaluran BBM ini bisa normal kembali paling tidak, dan mengurangi antrian-antrian yang ada di SPBU tersebut. Ragam berita tadi kami akan bawakan untuk Anda di edisi Sapa Indonesia Pagi kali ini. Ada Tifal dan Bremana Tenaya bersama Anda sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nggak cuman ngomongin soal stok BBM yang harus aman, kalau mau jalan-jalan juga harus hati-hati di jalan. Jangan sampai seperti berita yang satu ini, saudara. Ada seorang warga negara asing asal Turki menabrak 3 sepeda motor dan 1 unit mobil di Badung, Bali. 7 orang terluka akibat insiden ini. Dalam rekaman kamera pemantau ini, minibus yang dikendarai warga negara asing itu melaju kencang hingga menabrak sepeda motor. Tak lama kendaraan yang sama juga menabrak minibus lain hingga menabrak trotoar. Meski sempat melarikan diri usai kecelakaan, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan WNA itu sebagai tersangka. Sementara 7 orang yang terluka terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Di situ melibatkan 3 sepeda motor, 1 unit mobil Suzuki APP. Dalam kejadian tersebut ada 7 korban yang sudah mendapat penanganan medis di rumah sakit. Tanggal 17 di pukul 00 WITA kami sudah melaksanakan bahwa menetapkan tersangka. Nah, sementara ini tersangka sudah kami amankan di Polres Badung. Berarti ditahan? Siap ditahan. Saudara, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara masih mengular. Situasi ini sudah terjadi beberapa hari dan semakin berdampak negatif bagi warga.
Antrian panjang mobil dan sepeda motor di sebuah SPBU hingga ke jalan-jalan di sekitarnya. Kelangkaan solar dan bensin bersubsidi semakin parah sejak pertengahan Juli. Beberapa SPBU dilaporkan tidak menerima pasokan selama berhari-hari, sehingga memaksa pengendara mencari bahan bakar di tempat lain atau menghadapi antrian panjang. Warga mengaku telah mengalami situasi ini lebih dari 2 pekan dan mengganggu pekerjaan serta aktivitas sehari-hari. Kurang lebih hampir 1 jam, Bang, mengantri untuk mengambil minyak Pertalite. Kelangkaan BBM ini sudah sejak kapan nih, Pak? Kelangkaan BBM sudah lebih 2 minggu, Bang. Sudah lebih 2 minggu. Sangat-sangat sulit, Bang, karena terlebih untuk seperti saya pekerja begini kan, pergi pagi pulang malam sangat-sangat sulit untuk kelangkaan minyak tersebut. Jujur terganggu, Bang, karena hari-hari kan pakai kendaraan, Bang. Harapan pemerintah kondisinya lebih membaik lah, Bang. Dan ya rakyat yang memang membutuhkan subsidi itu diperhatikan lah, Bang. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antrian kendaraan masih memadati sejumlah SPBU. Meningkatnya permintaan Pertalite dipicu kenaikan harga Pertamax yang kini mencapai sekitar Rp17.000 per liter. Ya, saudara, saat ini kami sedang berada di salah satu SPBU Banjarmasin yang sempat mengalami lonjakan pembelian Pertalite. Lonjakan ini dipicu peralihan penggunaan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Dalam waktu beberapa hari terakhir, saudara, tepat pada terjadi lonjakan pembelian BBM jenis Pertalite ini ditemukan 2 SPBU Banjarmasin, SPBU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini yang melanggar aturan, yaitu menjual BBM bersubsidi di luar dari peraturan yang ada. 2 SPBU tersebut, saudara, yaitu SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin dan Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Banjarmasin. Di Pramuka sendiri, saudara, dilakukan penutupan total operasional. Dan beberapa hari terakhir setelah dilakukan penutupan terdapat 5 orang tersangka, yaitu 4 orang operator SPBU dan 1 orang pengawas SPBU. Beberapa hari kemudian ditemukan juga pelanggaran hal yang serupa, yaitu di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 ini, saudara. Berbeda dari Pramuka, saudara, di Ahmad Yani ini mereka hanya melakukan penutupan atau penstopan penyaluran BBM bersubsidi, yaitu Pertalite, sementara BBM jenis lainnya masih dijual di tempat itu. Saudara, terdapat 67 SPBU di Kalimantan Selatan ini yang dilakukan pembinaan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pembinaan tersebut yaitu berupa basic operasional hingga penghentian suplai. Basic operasionalnya itu terkait kebersihan pelayanan operasional hingga sarana prasarana yang kurang terjaga, saudara. Namun pada penghentian suplai ini terdapat 6 SPBU di wilayah Kalimantan Selatan yang dilakukan penghentian suplai sejak awal tahun. Namun, saudara, PT Pertamina Kalimantan Selatan juga menyebut stok BBM Pertalite atau BBM bersubsidi di wilayah Kalsel ini masih tergolong aman penyaluran. Bahkan mereka bilang bahwa jika SPBU tersebut mengalami kekurangan atau segala macam, mereka melakukan penambahan kuota kembali ke SPBU itu dan mendata satu persatu SPBU yang mengalami kekurangan. Namun, saudara, perlu diketahui hingga saat ini di beberapa SPBU masih mengalami perpanjangan antrean pada jenis Pertalite dan juga didapat beberapa SPBU yang mengalami stok yang menipis pada jenis Pertalite seperti itu. Saya Saida Aisyah dan juru kamera Denny Hernawan dari Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan melaporkan. Merespons antrean panjang SPBU serta isu kelangkaan BBM subsidi di Sumatera dan daerah lain, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan stok nasional aman hingga 40 hari. Untuk mempercepat distribusi, Pertamina kini mengoptimalkan pengiriman dini hari, menambah armada tangki, hingga menggandeng TNI Polri untuk pengamanan jalur.
Nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian, 15 hari. Nah ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara segera supaya tidak terjadi antrian. Mungkin demikian. Kesorotan lainnya, saudara, kericuan tiba-tiba terjadi di dalam gedung DPRD Riau saat rapat. Seorang security mengalami luka di bagian kepala. Kejadian berawal saat cekcok mulut terjadi antara dua anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, Indra Gunawan EET, dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, saat sedang berlangsung rapat banggar anggota DPRD Riau di ruang rapat. Keduanya sempat menggebrak meja dan dilerai sejumlah orang. Namun massa dari kedua kubu anggota dewan ikut memanas hingga kericuhan dan saling baku hantam di dalam gedung DPRD Riau terjadi. Seorang petugas mengalami luka pada bagian kepala dan harus dibawa ke rumah sakit. Satu pihak pengamanan yang luka sobek pada saat melerai itu masih kami terkonfirmasi masih di rumah sakit. Informasi dari mereka memang sedang rapat nih, kericuhan. Ya, pada saat pelaksanaan rapat ya. Rapat banggar ya. Kita ke ranah hukum, saudara. Barang bukti dan tersangka kasus mega korupsi Don Rito telah diserahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Namun untuk tersangka ex Jampitsus belum ditahan. Kasus dugaan mega korupsi yang menyeret ex Jampitsus kini memasuki babak baru. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Proses pemindahan tersangka Don Rito berlangsung dengan pengawalan ketat personel Brimob bersenjata. Setelah tiba di Kejagung, Don Rito langsung menuju ruang pemeriksaan. Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun hingga sepekan kasus ini bergulir sejak ditangani Kortas Tipikor Polri. Untuk tersangka ex Jampitsus FA belum ditahan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, Kejagung baru saja menerima pelimpahan berkas dari Polri. Ex Jampitsus baru dipanggil untuk pemeriksaan hari Jumat ini. Soal penahanan Febri, Kapus Penkum Kejagung bilang itu kewenangan penyidik. Makanya kami transparan, kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, cukup ya, yuk. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih mengingatkan, harus ada kesetaraan dalam hukum. Tak kunjung ditahannya ex Jampitsus menunjukkan sikap semena-mena dalam penegakan hukum. Tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa.
Setelah berkas dan tersangka kasus mega korupsi yang menyeret ex Jampitsus diserahkan ke Kejagung, kini seluruh proses penyidikan dilakukan oleh Kejagung. Tim Liputan Kompas TV. Sementara kuasa hukum tersangka Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea menjelaskan, Febri Adriansyah diperiksa penyidik Kejagung sejak pagi hingga pukul 20 Jumat malam. Hotman menyebut kliennya belum ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik, dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka, dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri, kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don. Di lain pihak, terkait ex Jampitsus Febri Adriansyah, penghuni rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, lokasi yang digeledah polisi dan ditemukan uang 460 miliar rupiah serta emas 74 kg, dibantah pihak kuasa hukum tersangka Don Rito. Menurut kuasa hukum Don Rito, rumah itu digunakan kliennya sebagai kantor yayasan sejak 2023. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, apa hanya obrolan terus? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023 itu awal 2023. Informasi lain akan hadir usai jeda. Saudara, tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian terhadap 25 korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ketiga, petugas baru menemukan sejumlah pelampung yang diduga kuat milik kapal nahas tersebut. Bertemu kembali, Saudara. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian terhadap 25 korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Memasuki hari ketiga, petugas baru menemukan sejumlah pelampung yang diduga kuat milik kapal nahas itu. Pencarian kini dibagi menjadi 2 sektor, menggunakan KRI Marlin dan KN Kamajaya, serta pantauan udara. Berdasarkan data terbaru, total penumpang kini tercatat 78 orang, sebanyak 52 orang selamat, 1 orang meninggal, dan 25 lainnya masih dinyatakan hilang. Kapal diduga tenggelam akibat kelebihan muatan setelah sempat dihantam gelombang tinggi dan mengalami kebocoran lambung. Pelaksanaan operasi berlangsung, tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Namun tidak ada korban, hanya pelampung saja yang terapung.
Sebelumnya, saudara, kapal motor Nurul Salsa berlayar dari Pelabuhan Pulau Jampea menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah perjalanan, kapal mengalami gangguan mesin hingga menyebabkan kapal tenggelam. Pada hari ketiga pencarian, Basarnas melibatkan KN SAR Kamajaya dan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas wilayah pencarian. Tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Laut Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyebabkan 1 orang meninggal dan 49 orang selamat. Beberapa korban selamat dievakuasi menggunakan kapal nelayan. Sementara hingga kini, 25 orang masih dicari tim SAR gabungan. Atau POB di atas yang tercatat hingga saat ini tetap 74 orang, dan yang didapat selamat atau dievakuasi selamat sebanyak 49 dan 1 orang meninggal dunia, dan dalam pencarian 24 orang. Di mana pencarian hari ketiga ini mudah-mudahan ke-24 orang korban yang belum kita temukan segera kita temukan dalam keadaan selamat. Insiden lainnya terkait kecelakaan di jalur darat, saudara. Polisi melakukan olah TKP atas kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 6 lainnya terluka di jalur wisata Medan menuju Brastagi, Desa Sibolangit, Deli Serdang. Olah TKP dijalankan Satlantas Polrestabes Medan bersama tim TAA Polda Sumatera Utara menggunakan laser lidar atau laser pengukur jarak di lokasi kecelakaan Sibolangit, Deli Serdang. Total 8 kamera 3 dimensi dipakai untuk proses pemindaian atau scanning di sekitar lokasi. Olah TKP ditujukan untuk mengungkap kejadian sebelum, saat, dan setelah kecelakaan. Ini melaksanakan olah TKP. Olah TKP ini kami melibatkan tim TAA dari Ditlantas Polda Sumatera Utara, di mana fungsi TAA ini mudah-mudahan bisa mengungkap sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca setelah kejadian kecelakaan. Sebanyak 6 korban kecelakaan beruntun di Jalan Jamin Ginting Sibolangit dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Kota Medan. Korban terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki. Namun 1 diantaranya telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Otoritas rumah sakit menyebut 6 pasien yang dirawat terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, termasuk seorang anak. Saat ini korban laka lantas untuk kecelakaan di Sibolangit yang masuk ke Rumah Sakit Adam Malik itu ada 6 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan 1 diantaranya adalah anak. Kalau kondisinya? Untuk kondisinya sendiri, 5 diantaranya itu mengalami luka patah di tangan dan kaki serta lecet di sekujur tubuh. Untuk pasien anaknya sendiri memang mengalami luka pendarahan kepala yang cukup hebat. Kalau kondisi pasien rata-rata dalam kondisi sadar atau seperti apa? Iya, untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani kegawat daruratan. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Medan menuju Brastagi, tepatnya di Jalan Utama Provinsi Sumut Aceh, Deli Serdang. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan dan mengakibatkan 4 orang tewas serta 6 lainnya terluka. Saksi mata menyebut, insiden terjadi sekitar pukul 10 Jumat pagi. Kejadian awalnya mobil minibus, mobil Sampri, dia arah ke atas. Dan itu dia nabrak mobil dump truck dari belakang. Enggak lama kemudian mobil dump truck pindah ke atas. Mobil Samprinya tetap di situ di bawah. Barulah mobil Aqua ini remnya blong dari atas. Ditabraknya lah mobil sawit ini, Bang. Baru merembes sama mobil pribadi ini. Kejadian bermula ketika terjadi kecelakaan antara angkutan umum dan minibus hingga lalu lintas macet. Tak berselang lama, datang truk bermuatan air mineral dari arah Brastagi menuju Medan dengan kecepatan tinggi.
Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak 8 kendaraan yang sedang berhenti di sekitar lokasi. Update terakhir 4 orang meninggal dunia. Selanjutnya yang lainnya masih berada di rumah sakit dan dirujuk juga ke rumah sakit Anawali. Adapun penyebab terjadinya diduga satu kendaraan musuh bermuatan galon aqua yang pada saat kejadian dari arah Bandar Baru menuju Medan, remnya blong, diduga remnya blong. Korban kendaraan roda 4 ke atas ada 8 dan 1 ada sepeda motor. Akses di Jalan Wisata Medan Brastagi yang sebelumnya tertutup kini kembali dibuka dan bisa dilalui kendaraan di kedua arah. Polisi bersama beberapa pihak terkait masih terus melakukan pembersihan di lokasi kecelakaan. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Laporan terbaru pasca kecelakaan beruntun di Sibulangit, Deli Serdang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malo dari Kota Medan. Emir, terakhir kali laporannya ada 6 korban luka yang dirawat di rumah sakit, 1 diantaranya meninggal. Kalau untuk pagi ini bagaimana dan adakah yang perlu mendapat tindakan serius oleh tim medis di sana? Ya, selamat pagi Tifal dan juga saudara. Update terbaru saat ini 4 orang meninggal dunia dan sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Jamil Ginting, Kecamatan Sibulangit, Deli Serdang. Pihak Rumah Sakit Adam Malik menjelaskan, saudara, untuk korban yang saat ini tengah dirawat, yaitu ada 7 korban yang kini tengah dalam perawatan, terdiri dari 5 perempuan dan 2 laki-laki, 1 diantaranya seorang anak. Sebagian besar korban, Tifal dan juga saudara, mengalami luka fisik, diantaranya mengalami patah tulang baik di bagian kaki dan juga tangan. Sementara 1 pasien yang membutuhkan perawatan intensif saat ini adalah seorang anak yang mengalami pendarahan yang cukup berat di bagian kepala. Selain itu, Tifal dan juga saudara, ada 4 jenazah, diantaranya 1 perempuan dan 3 laki-laki yang dikirim ke instansi forensik untuk identifikasi korban. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Jian Calvin Sibanjuntak mengungkapkan sopir truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan maut ini kini sudah diamankan di Polsek Pancur Batu. Sopir dan kernet truk sedang didalami keterangannya untuk memastikan penyebab pasti kejadian, apakah murni disebabkan karena remblong atau justru ada faktor-faktor lainnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Fauzi mengungkapkan truk pengangkut air mineral yang melaju dari arah Karo menuju Kota Medan menjadi pemicu utama kecelakaan. Truk tersebut tidak mampu menghentikan laju kendaraan akibat rem pada truk tersebut mengalami blong. Alhasil truk pun menabrak sejumlah kendaraan baik yang searah menuju Kota Medan maupun sebaliknya. Kini jalur di Jalan Jamil Ginting di Kecamatan Sibulangit, tepatnya saudara, kini sudah dapat dilalui setelah kemarin pihak kepolisian dan juga petugas terkait telah mensterilisasi area tersebut. Oke, bagaimana kemudian dengan tindak lanjut setelah itu? Karena yang terakhir kali kan sudah ada traffic accident analysis yang dilakukan polisi, sudah ada pemetaan juga untuk memindai titik-titik yang terdampak kecelakaan itu. Adakah langkah hukum lain yang akan diambil? Ya, Tifal dan juga saudara, kini kita tengah menanti bagaimana langkah hukum yang kemudian akan diambil ataupun diproses oleh pihak kepolisian setelah adanya olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, dan juga kini pihak kepolisian telah mengamankan supir dan juga truk untuk didalami keterangannya untuk mencari kepastian apa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang dan juga membuat sejumlah orang luka-luka ini. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah murni karena rem truk pengangkut barang tersebut mengalami remblong atau ada faktor-faktor lain? Namun kini kita tengah menunggu langkah hukum yang kemudian akan diproses oleh pihak kepolisian. Tifal. Emir Syahpurba dan Roganda Malo melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kami masih punya berita dan diskusi menarik untuk Anda usai jeda, jadi tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Asia Pacific Media Forum atau APMF 2026 akan kembali hadir dengan tema Blueprint the Beyond.
Edisi APMF ke-11 tahun ini akan menghadirkan sejumlah pembicara global. Conference was amazing. It was just a very well put together event. This community. Asia Pacific Media Forum atau APMF adalah forum 2 tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 2005. APMF 2026 yang bertema Blueprint the Beyond akan diselenggarakan pada 5 hingga 7 Agustus di Nusa Dua Bali, menandai pergeseran fokus APMF dari sekedar menyelenggarakan pandangan industri menjadi merancang struktur atau arsitektur yang menopang industri untuk dekade berikutnya. Dalam edisi ke-11-nya, APMF 2026 menandai pergeseran fokus APMF dari sekedar menyelaraskan pandangan industri menjadi merancang struktur atau arsitektur yang menopang industri untuk dekade berikutnya. Deretan pembicara kelas dunia akan hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman bagi peserta agar dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Lalu seperti apa persiapan serta makna dari tema penyelenggaraan APMF 2026? Kita akan bahas bersama dengan Chairman APMF Andi Sada yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Mas. Salam sehat selalu. Sehat. Hari Sabtu semoga suasananya santai. Ya. Lancar semuanya Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami gitu Pak Andi soal APMF 2026. Nah ini APMF sebenarnya itu adalah forum seperti apa dan apa yang kemudian mendasari awal penyelenggaraan forum ini? Jadi APMF itu dimulai di tahun 2005, di mana para senior-senior kita di industri, baik itu dari sisi media, advertising agency maupun marketer, melihat ada satu opportunity tapi juga threat. Waktu itu di tahun 2005 datangnya wave of digital. Nah kalau misalnya mungkin banyak penonton yang masih sekolah waktu itu, tapi di 2005 senior-senior kita di industri sudah melihat harus ada forum di mana kita mengumpulkan pelaku industri untuk bersama-sama melihat baik tantangan, opportunity dari sisi kedatangan salah satu teknologi baru yang namanya digital. Jadi setelah itu berjalan, ya, datang pertama kali di Bali dan itu menjadi sebuah forum di mana 3 ekosistem penting di dalam business brand engagement itu berjalan setiap 2 tahun sekali. Oke. Nah kalau untuk tahun ini berarti diselenggarakannya di mana? Apakah tetap di Bali dan tanggal berapa nih Pak? APMF di Bali itu tanggal 5 sampai 7 Agustus mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center di BNDCC. Oke, masih di Bali Nusa Dua Convention Center ya. Nah, untuk tema tahun ini kan Blueprint the Beyond gitu ya. Ini apa yang kemudian dimaksud tema kali ini? Apakah memang tantangannya sebesar itu dikala saat ini fragmentasi media luar biasa dan juga mungkin konsumen perubahan perilakunya juga bebarengan gitu. Ini kita nggak bisa tebak konsumen maunya apa. Nah, betul sekali. Blueprint the Beyond itu sebuah tesis yang kami undang untuk pelaku industri melihat bahwa disrupsi itu sudah tidak lagi kira-kira akan terjadi, tapi sudah terjadi. Dan ini kita tahu betul bahwa impact-nya itu tidak hanya di localize, misalnya kalau misalnya ini impact-nya cuma ke brand, medianya as usual atau agency as usual. Sekarang ini 3 ekosistem penting di dalam consumer engagement ini terimpact, baik itu dari sisi teknologi dengan adanya AI, baik itu dengan sistem fragmentasi media yang tadi Mas bilang, siapapun bisa menjadi media, siapapun bisa membawa pesan untuk brand, sehingga itu memberikan impact luar biasa sendiri kepada bisnis media. Bahkan brand sendiri pun bisa membentuk dirinya menjadi media. Buat agensi bagaimana? Nah, jadi kurang lebih Blueprint the Beyond ini adalah kita sama-sama ke Bali, berbagai macam sesi untuk menentukan layout the foundations of how are we going to develop this new business of consumer engagement
sama-sama kita belajar, tapi tidak hanya belajar, juga mendesain, yuk sebagai ekosistem kita bisa ngapain. Jadi itu the whole intinya Blueprint the Beyond yang akan terjadi 2 minggu lagi di Bali. Nah, tujuannya sendiri untuk Blueprint the Beyond ini berarti, ini kan biasanya kalau untuk strategi, kita hanya, strategi ini untuk saat ini, strategi ini untuk kapan gitu. Nah, kalau misalnya untuk tahun ini kan temanya sepertinya lebih beyond gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh 3 pihak yang ada di consumer engagement ini? Apakah kita harus mendesain sesuatu supaya memang strategi yang mereka lakukan ini bisa long term gitu, bisa diaplikasikan untuk apa saja dan sampai kapan seperti itu? Nah, APMF sendiri itu 3 hari, di mana itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai lab, dan 2 hari berikutnya adalah sesi conference. Di lab itu ada 3 track dan masing-masing itu ada 5 kelas, di mana peserta itu bisa hadir dan mendapatkan immediate insight, tentang perubahan perilaku konsumen, tentang inspirasi apa yang successful brand sudah lakukan, sehingga siapapun yang hadir di saat itu almost like a semi workshop gitu, mereka punya semacam catatan yang kami harapkan hari Senin balik ke kantor sudah bisa diimplementasikan. Jadi kita bicara yang lab ini masterclass, quick insight, you could apply. Nah, di 2 hari berikutnya itu conference. Di sini kita memberikan beberapa sesi di mana itu akan menentukan sebagai brand, sebagai media, sebagai agency, at least ya paling dekat itu 2 tahun itu kita mesti ngapain. Misalnya kita bicara transformasi AI, apakah itu akan merubah kreativitas? Tapi sebagai human gitu, impact-nya apa sih? Do we still win? Apakah kita berantem sama AI atau kita bekerja sama dengan AI? Dengan case study, bukan disampaikan berdasarkan jurnal, tapi berdasarkan dari pelaku. Jadi misalnya kita bicara multinational company seperti Publicis yang sudah bertransformasi dengan AI, dengan data dan lain-lain. Kita bicara seperti Dentsu, Hakuhodo. This is not something yang tesis ya. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Buat brand, buat media, buat agency, itu adalah insight yang menurut saya di tahun ini di APMF menjadi sangat penting, karena kita punya kesempatan untuk ngumpul bareng dan melihat atau berdiskusi what should we do dan what should we do together di dalam bisnis kita ini. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi, Mas, yang berbeda dengan APMF sebelumnya. Di hari kedua dan ketiga itu kita memang desain satu breakout sessions di mana para pelaku industri dapat ketemu dan sama-sama, yuk kita mau ngapain. Nah, itu yang kita harapkan bisa membantu ekosistem dalam membangun ekosistem yang baik dan merancang survivability lah ya, kita bilang dengan serbuan teknologi, fragmentasi dan lain-lain. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk ngumpul bareng dan sharing yang bisa membantu teman-teman semua, ya harusnya kita sama-sama ke Bali dan sama-sama sharing, kurang lebih itu. Tidak hanya satu arah conference saja, tidak hanya berdasarkan teori, tapi prakteknya seperti apa, pelakunya juga sudah bisa berbagi, dan mereka bisa langsung ketemu, mungkin bisa langsung deal di sana gitu ya, tidak hanya ngobrol saja gitu kan. Tentunya kami berharap demikian gitu ya, bahwa tahun ini kita bicara juga bahwa penuh tantangan ya. Agency have their own challenges, media have their own challenges, brand juga. Hey, if we committed to let's do something together ya,
Maksud tadi ya bisa ada deal di sana, ya that would be something yang kita akan sangat encourage, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau untuk ngomongin soal target, Pak Andi, apakah ini terbatas hanya media, kemudian brand atau agensi saja, atau bisa siapa sih yang bisa ikut forum ini? Sebenarnya ini disiapkan buat mereka yang in the business of brand, ya, in the business of brand dan ekosistemnya. Ekosistemnya tentunya apakah itu IP, apakah itu research, apakah itu kreator, media, agensi dan lain-lain. Tentunya sebagai ekosistem, kita bilang triangle itu dengan supportnya masing-masing. Gitu. Jadi it opens for everybody, but has the specific interest in brand. Oke, jadi tiga pihak ini tapi juga supportingnya gitu ya, mereka juga bisa ikut di forum ini. Nah, bicara soal siapa kemudian yang bisa hadir di sana, tokohnya siapa, narasumbernya siapa, kemudian kira-kira mereka akan bicara soal apa nih untuk tahun ini kira-kira? Ada, kalau saya mention tadi, tentunya di lab itu adalah things that you could learn immediately and you apply on Monday gitu ya. Kita bicara misalnya tentang bagaimana legacy brand menghadapi perubahan perilaku konsumen atau perubahan media. Itu kadang-kadang kita punya diskrepansi antara brand yang mungkin sudah berumur puluhan tahun, sekarang berhadapan bahwa generasinya berubah, cara generasi itu mengkonsumsi media juga berbeda. Akan ada sharing sesi bagaimana seperti itu. Kemudian ada satu sesi di mana event gitu ya sebagai IP, benar nggak sih kalau misalnya brand ada di situ gitu, dan bagaimana caranya untuk melakukan integrasi antara sebuah event, consumers dan brand itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Sementara nanti di conference kita bicara tentunya akan mendapatkan bagian yang cukup penting, bahwa AI atau Artificial Intelligence itu bukan lagi menjadi sesuatu yang baru. Itu sudah menjadi bagian dari. Nah, tesisnya adalah how do we as human work with AI untuk membuat apapun yang kita kerjakan, ya, the outcome of human works itu menjadi lebih meaningful, lebih impactful, dan lebih membantu bisnis. Jadi dependensi terhadap AI misalnya, itu ada beberapa sesi yang benar-benar this is how we do it. As a business kita begini loh, ya. Nanti as a business kita begini, ini blueprintnya. Ya, kita desain sama-sama. Tapi di sisi lain juga yang sangat penting kita lihat adalah human creativity itu mungkin satu-satunya yang sampai saat ini kita nggak pernah tahu ya, yang belum bisa digantikan dengan AI. Jangan sampai deh Pak ya. Ya, kita nggak tahu. Belum bisa digantikan dengan AI. Kita akan memberikan itu porsi bahwa human creativity, human ingenuity is something yang you harus invest. You invest very highly on technology, tapi lupa invest in human, ya nggak akan ada gunanya. You're just going to be another company yang klaim menggunakan AI. Gitu. Inilah pentingnya ya. Jadi mereka ini tiga pihak ini bisa tahu bahwa AI ini jangan jadikan tool satu-satunya gitu. Kita butuh human juga di sana. Tapi bisa dibocorkan nggak nih Pak? Siapa saja narasumber yang akan bicara di sana? Kira-kira nanti biar tertarik juga nih untuk mendaftar. Nah, tentunya kita bicara yang pembicara dari luar negeri, misalnya mau bicara dari Indonesia. Kita desain adalah mereka yang memiliki, they have a story to tell, and they have prepared a blueprint di mana sebagai pelaku bisnis, baik itu media, brand maupun agensi, bisa belajar gitu ya. Kita bicara pembicara dari Hakuhodo, itu dari Jepang, dari Dentsu, of course both adalah one of the biggest advertising company in the world.
kita ada dari publicist, dan kalau misalnya kita bicara dari sisi brand, kita beberapa brand-brand dari Indonesia yang somehow understand bagaimana menggunakan media atau menggunakan perubahan ini untuk menjadi daripada takut gitu ya dan mundur, they actually give us the examples how do you as a brand, bagaimana kita bisa menggunakan apa yang terjadi di perubahan perilaku konsumen untuk kebaikan brandnya. Mungkin nanti kita bisa sebutin namanya, tapi yang cukup menarik juga, kita di APMF selalu menarik, boleh dibilang ya tadi Mas tanya siapa aja yang boleh ikut gitu ya. Menarik beberapa yang sebenarnya ada traction-nya itu ya, sama gitu. Kalau kita bilang diagram Venn itu ada riasannya. Kita bicara di hari kedua, we are going to share a story, adalah bagaimana dari sebuah band itu menjadi brand gitu ya. Kita bicara pembicara dari Malik and the Essentials. Jadi tim mereka akan share bagaimana perjalanan Malik selama 25 tahun, baik mereka as a musicians maupun dengan katalog-katalog mereka membantu brand untuk bisa work accordingly dengan masanya, menjadi bagian dari culture. Tentunya yang tidak kalah menariknya lagi, di hari Jumat sebagai closing sesi kita, we are very delighted bahwa Ernest itu akan ngasih sharing his session gitu ya. Kita tahu bahwa Ernest perjalanan karirnya panjang. Dan kalau kita melihat sebagai brand Ernest gitu ya, mulai dari stand up comedian, film directors, kemudian producers dan lain-lain, there is a stories di mana resilient, challenges dan lain-lain itu menurut saya learning yang luar biasa sekali untuk bisa dipelajarin gitu ya. Kemudian di sesi breakout session kita menyiapkan beberapa hal-hal yang sangat penting, termasuk yang simple, teknologi dan marketing stack itu kayak gimana? Lu kalau mau ngedesain nih, mau bikin blueprint perusahaan lu, the next 2 years, the next 5 years, here's an examples. Here's how you create stuff with technology. Bahkan kita sedang dalam pembicaraan sekarang bagaimana membangun sebuah ekosistem. Jadi ini yang kita mengundang orang-orang untuk datang gitu. Oke, berarti tadi ya tidak hanya soal siapa pelaku utamanya, tapi industri kreatif juga bisa berbagi di sana gitu. Tadi kan dari Ernest Prakasa, kemudian Malik yang kemudian bisa membuat band menjadi brand gitu ya. Berarti ini bisa sangat luas sekali, bisa menjangkau dan juga memberikan impact juga ke consumer engagement. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan lagi Pak Andi, ketika kita bicara soal saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh brand gitu ya, marketing segala macam, dengan media yang luar biasa juga banyak sekali, channelnya banyak, orangnya macam-macam, perilakunya juga berubah gitu. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita lihat di APMF ini sendiri, seperti apa kemudian bisa memberikan tadi gitu Pak, solusi bagi ketiga brand, ketiga pihak ini untuk bisa melangkah lebih jauh seperti itu. Nah, persis. Jadi itu yang kita sadarin sekarang. Di tahun 2026, tantangannya itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan sesudah COVID, karena kita baru kembali, kita sempat off 1 tahun, 1 sesi, kemudian tahun 2002. Sekarang multi tantangan itu dari berbagai macam faset ya kita lihat. Nah, jadi apa yang APMF undang gitu ya, selain kita duduk bareng mendengarkan knowledge atau case studies untuk kita membangun blueprint gitu. Kali ini kita benar-benar mengundang, yuk ibaratnya gini. Waduh, gue udah bingung lagi mau ngapain nih gitu.
ya kan? APMF itu menjadi sebuah platform. Ayo, kalau misalnya lu bingung mikirin sendiri, ya kan? Kita pergi ke Bali, ya kita beli registrasi. Udah nih, kita sama-sama ketemu, kita belajar, terus kita discuss. Kita mau ngapain nih? Ya, gue sebagai orang brand, Mas sebagai orang media, orang agensi. Kita mau ngapain nih? Gitu. That's apa yang kita ingin ekosistem discussion itu terjadi di APMF tahun ini di Bali. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena bingung mau ngapain dan belum tentu apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan ataupun yang diinginkan masing-masing pihak gitu ya. Ya, mungkin saya bisa quote dari pembicara tahun 2024 itu Pak Arman dari BCA. Beliau satu yang saya nggak lupa in his closing slides waktu itu bilang, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Jadi I think itu embedded ya di tengah fragmentasi media, kompetisi brand, perubahan perilaku konsumen. Daripada kita mikirinnya sendiri-sendiri, ayo kita sama-sama ke Bali, nggak terganggu dengan hiruk pikuk Jakarta. Kita sama-sama desain blueprintnya, sama-sama ada komitmen. Hopefully gitu ya, dimulai dari APMF itu ketika nanti APMF 2028 misalnya, kita bisa cerita, oh these ideas, itu pas gue lagi pusing banget, untung kita di APMF kita bahas. Nah, relevan loh ya gitu ya, kemarin. relevan sekali. Terakhir nih, berarti untuk pihak-pihak tadi mungkin dari brand, kemudian dari media dan juga agensi dan juga supportingnya ini mau mendaftar, bagaimana caranya Pak? Gampang, tinggal ke apmf.com, itu ada klik registration di situ. Kita juga ada program-programnya ada di situ. More than anything else, saya sih merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat penting. Dan APMF kami harap bisa menjadi sebuah platform di mana kita semua nih yang kayaknya mesti ngapain lagi, itu tuh bisa ketemu bareng dan sama-sama membangun ekosistem yang sehat untuk ke depannya. Oke, ini pesan bagi tiga pihak tadi ya, brand, media dan juga agensi, ayo duduk bersama-sama, ngomongin bareng-bareng biar apa yang kemudian tujuan masing-masing ini juga bisa tercapai dengan juga lebih mudah gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Andi Sada, Chairman APMF sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi, lancar-lancar nanti dan juga semoga juga bisa memberikan insight tadi ya bagi pihak-pihak yang membutuhkan di bidang ini. Terima kasih Pak Andi. Amin. Terima kasih Mas. Saudara jangan beranjak karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jelang laga final, Timnas Spanyol dalam sorotan. Dua punggawa mereka, Lamine Yamal dan Pedro Porro menjalani latihan terpisah. Selengkapnya dalam segmen Sapa Amerika, usai jeda. Presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Tidak tipu-tipu. Piala Dunia FIFA 2026 kini hadir lebih dekat di Maxstream TV. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di My Telkomsel. Maksimalkan nonton bersama karena sekarang bolanya ada di kamu. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh. Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Tidak tipu-tipu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Keselamatan di jalan tak hanya soal peraturan, tapi juga cara menyampaikan. Di tengah tugas mengedukasi masyarakat, Waduh, melanggar lagi. seorang polisi lalu lintas berjuang memperbaiki hubungannya dengan sang adik. Mau lihat masa depanmu sukses. Bagus kalau langsung ke kuliah setelah SMA. Ikuti mini series Korlantas Polri, Si Pakainge di Jalanan, episode 1, Minggu 19 Juli, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Dalam sistem peradilan pidana, pengajuan kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang penting. Seiring dengan berlakunya KUHP 2025, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2026. Namun apa saja yang perlu dicermati oleh para pencari keadilan dan juga para aparat penegak hukum. Maka dari itu saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore ya, Kompas. Pak, sebenarnya apa yang menjadi urgensi dari Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2026 ini Pak? Ya, seiring dengan pemberlakuan KUHP, dalam pasal 298 dan 300 KUHP itu menegaskan tenggat waktu upaya hukum kasasi terhadap putusan banding. Itu dikatakan 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi itu dibacakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, hampir keseluruhan perkara yang ada saat ini di Mahkamah Agung, itu tengah waktu itu terlewati. Karena para pencari keadilan, termasuk penuntut umum, masih menggunakan KUHP yang lama. Tengah waktunya itu 14 hari sejak jurusita pengadilan negeri memberitahukan kepada para pihak. Nah, ini perubahan inilah yang disikapi oleh Mahkamah Agung karena berdasarkan penelitian tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2026. Tenggang waktu itu diberikan kelonggaran dispensasi hingga 31 Juli 2026. Hingga 31 Juli 2026 ini masih dimungkinkan para pencari keadilan itu menghitung 14 hari itu sejak jurusita pengadilan negeri memberitahukan kepada para pihak. Namun terhitung mulai 1 Agustus 2026, tenggang waktu itu mengacu kepada 298 KUHP, yaitu 14 hari sejak pengadilan tinggi membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi Mahkamah Agung bersama dengan Kejaksaan Agung dan juga Ditjen Pemasyarakatan sudah membuat suatu perjanjian kerjasama untuk persidangan secara online. Karena kita ketahui negara kita ini begitu luas, tidak mungkin pengadilan tinggi itu bersidang menghadirkan terdakwa dari kabupaten kota ke provinsi. Sehingga dimungkinkan nanti persidangan secara online, nanti bersidang di pengadilan tinggi untuk upaya hukum banding, pengucapannya itu dihadiri oleh jaksa penuntut umum di kantor kejaksaan dan terdakwa di rutan. Jadi persidangannya kita buat secara elektronik gitu. Begitu. Selain kemudahan dari persidangan yang dilakukan secara online begitu ya Pak, manfaat apa lagi sih yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan dengan adanya pedoman baru kasasi ini? Lalu bagaimana dari Mahkamah Agung untuk memastikan ini dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh Indonesia? Ya, kita Mahkamah Agung terus melakukan sosialisasi, baik secara langsung mendatangi pengadilan tinggi maupun melakukan sosialisasi secara webinar. Nah, di situ kita tegaskan bahwa mulai 1 Agustus kita akan menerapkan secara strict tentang tenggang waktu 14 hari ini bukan lagi sejak jurusita memberitahukan, tetapi sejak putusan itu diucapkan oleh hakim pengadilan tinggi.
Nah, tentunya hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memberikan kepastian hukum. Karena kalau masih mengacu kepada yang lama, nanti itu terlewati tengah waktunya. Ya, Saudara, melalui SEMA nomor 2 tahun 2026 ini, Mahkamah Agung berupaya untuk memastikan proses pengajuan kasasi pidana berjalan lebih tertib, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih transparan dan dalam periode transisi menuju KUHAP 2025 ini. Kehadiran pedoman ini juga menjadi bagian dari langkah modernisasi peradilan untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Zauha Majid, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan mancanegara. Saudara, militer Amerika Serikat menyebut telah mengakhiri gelombang serangan udara terbaru yang ditargetkan ke Iran. Iran pun membalas dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait saat dini hari. Serangan balasan berhari-hari antara Amerika dan Iran di seluruh Timur Tengah dan ancaman baru terhadap Selat Hormuz telah menghancurkan kesepakatan gencatan senjata sementara antar keduanya. Hal ini mendorong dimulainya kembali perang di kawasan Teluk secara habis-habisan. Sejumlah pejabat Iran menyebut bahwa serangan Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Serangan udara Amerika juga menjangkau daerah sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kalinya dalam gelombang serangan terbaru ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman serangan rudal yang dilakukan selama gelombang operasi yang mereka sebut sebagai Nasr 2 atau Kemenangan 2. Ini merupakan serangan balasan sebagai respons atas serangan AS terbaru ke Iran. IRGC mengirim rekaman serangan rudal yang dilakukan selama gelombang ke-8, ke-9, dan ke-10 operasi Nasr 2 atau Kemenangan 2. Rekaman ini menunjukkan peluncuran rudal balistik ke target militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Ini seperti diberitakan di situs farnews.id. Menurut IRGC, serangan ini menyasar pangkalan udara milik Amerika Serikat di Yordania sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terbaru ke Iran. Ini adalah visual bukti baru bantuan Uni Emirat Arab dalam serangan terhadap Iran. Rilis video yang dimuat di media sosial X, Fars News Agency ini memperlihatkan serangan pesawat tidak berawak di Bandar Abbas di Iran Selatan. Dari video ini terlihat sebuah pesawat tidak berawak buatan Uni Emirat Arab yang masih satu kelompok dengan drone jenis Yabon. Terlihat terbang di atas area tersebut. Angkatan Darat Iran juga mengumumkan telah meluncurkan gelombang baru serangan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan ini merupakan bagian dari fase ke-10 operasi Saikeh atau petir sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran. Menurut pernyataan resmi yang dikutip situs Far News, drone Iran menghantam instalasi radar, pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Kuwait. Asap mengepul di pelabuhan Bandar Abbas Iran dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Kepulan asap menyelimuti pelabuhan Bandar Abbas bersamaan dengan Amerika Serikat yang mengonfirmasi serangan terbarunya ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan serangan tersebut bertujuan untuk semakin melemahkan kemampuan militer Iran. Media pemerintah Iran mengklaim bahwa infrastruktur sipil termasuk jembatan, stasiun kereta api, dan bandara dihantam serangan Amerika Serikat. 2 jembatan dilaporkan hancur dan 7 orang tewas dalam serangan Amerika Serikat di Iran. Serangan Iran di Kuwait menghantam sistem radar dan landasan peluncuran rudal Amerika Serikat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat di fasilitas sipil Iran.
Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian demi efisiensi. Menurut Prabowo, mata anggaran pertahanan dan kepolisian bisa direlokasi untuk pengentasan kemiskinan. Informasinya hadir usai jeda. Masih bersama kami, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memimpin peresmian panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan. Setelah tiba di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo menuju lokasi panen di sisi ujung Lanut. Dalam kegiatan ini, Presiden memimpin peresmian panen raya serentak 43 titik seluruh Indonesia. Kegiatan mencakup panen tebu di 8 lokasi yang didampingi TNI Angkatan Udara, panen padi di 31 lokasi oleh TNI Angkatan Darat, serta panen kedelai di 4 lokasi yang melibatkan TNI Angkatan Laut. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui kolaborasi lintas sektor bersama TNI. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian demi efisiensi. Menurut Prabowo, mata anggaran pertahanan dan kepolisian bisa direlokasi untuk pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan Presiden saat memulai panen raya TNI di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat sore. Awalnya, Prabowo menyinggung rencana penghematan anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pemotongan anggaran bisa menyasar dana pertahanan dan kepolisian. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggaran kurangi, rela? Ikhlas? Berita lainnya, perpustakaan di sebuah gedung sekolah di Blitar, Jawa Timur dirobohkan demi membangun Koperasi Desa Merah Putih. Imbasnya proses belajar mengajar terganggu dan siswa kehilangan ruang membaca. Siswa sekolah negeri Tlogo 2 di Kecamatan Kanigoro, Blitar tak bisa lagi membaca buku dengan nyaman di perpustakaan sekolah. Perpustakaan itu dirobohkan demi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan literasi yang dilakukan seminggu 2 kali terpaksa dihentikan. Suara berisik pembangunan program prioritas pemerintah itu turut membuat proses belajar mengajar terganggu. Pemda Blitar mengklaim akan berupaya merevitalisasi gedung sekolah tersebut, termasuk perpustakaan baru. Pemerintah daerah punya, ya tetap tidak membiarkan seperti itu terjadi, punya solusi sebenarnya. Akan membangunkan ruang penggantinya yang berada di sisi selatan itu yang rusak, agar bisa digunakan untuk perpus, bisa digunakan untuk sanggar, dan untuk ruang kepala sekolah.
Pemda Blitar mengklaim lahan yang digunakan sekolah tersebut merupakan aset desa. Namun pihak sekolah menyayangkan tidak ada koordinasi atas pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini. Ismail Hasan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Kami akan segera kembali, saudara. Tetap di Kompas TV. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara ingin memperkuat identitas pribumi, ajang pencarian bakat pemain skateboard di La Paz, Bolivia mengharuskan para pesertanya mengenakan pakaian adat tradisional. Kendati pakai rok polera, namun aksi mereka tetap memukau, Tifa. Kita coba intip ya. Zoe Quisberg bersama teman-temannya tampil beda kala ikut ajang pencarian bakat pemain skateboard di La Paz, Bolivia. Mereka memakai pakaian adat tradisional Bolivia saat beraksi di papan seluncur. Rok polera yang dikenakan justru tak menghalangi mereka menampilkan aksi-aksi akrobatiknya. Sebagai bagian dari gerakan Wormies on Wheel atau perempuan di atas roda, penyelenggara membuat acara ini untuk memperkuat identitas pribumi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hay opiniones divididas, ¿no? Algunos como que lo juzgan, otros como que lo apoyan, pero normal. Ahí uno personalmente decide lo que quiere hacer, cómo quiere vestir. Ajang pencarian bakat ini mengharuskan para pesertanya mengenakan pakaian tradisional. Penyelenggara berharap skateboard ini menjadi olahraga yang inklusif, termasuk bagi perempuan pribumi Bolivia. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi kali ini. Selamat berakhir pekan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Bremana Tenaya pamit. Sampai jumpa.